Halo Mas Paksi, Halo, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Selamat datang di Kutok. Terima kasih sudah mengundang saya, Pak Rara Salid. Ya, sama-sama Mas. Jadi nanti kita akan ngobrol, sebenarnya menggali opini aja, tapi sebelum kita ngobrol panjang, di Kutok itu biasanya di depan ada kuis Mas. Aduh, kuis tentang apa ini? Namanya Trivia Indonesia. Jadi nanti pilihan ganda, Ya, pertanyaan-pertanyaannya seputar Indonesia. Ada 5 pertanyaan. Nanti tinggal jawab aja, terus kita review. Jadi setiap jawab kita lanjut sampai 5 pertanyaan. wah, Baru nanti kita ini lihat apakah Mas Paksi ini lolos tes kebangsaan. Oke, kita mulai. Yang pertama, Danau Kelimutu terletak di pulau A. Sumbawa, maaf. B. Flores atau C. Lombok. Sumbawa, Oke. Lanjut. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah, pertanyaan sejarah zaman SD ini, Mas. A. Mesir, B. Palestina atau C. Yordania. A. Mesir, Oke. Lanjut, di manakah letak kerajaan Singosari? A. Malang, B. Mojokerto atau C. Tuban. A. Malang, Oke. Perusahaan tertua di Indonesia yang masih beroperasi sampai sekarang. A. Bio Farma, B. Pos Indonesia atau C. Jamu Ibu. A. Bio Farma, Oke. Terakhir, yang bukan kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Yang bukan ya Mas? ya, A. Purbalingga, B. Purworejo atau C. Banjar. C. Banjar. Siap. Yakin bener semua nggak Mas? Enggak, bener berapa itu tadi? Ya ini kita review. Oh iya, Yang pertama, Danau Kelimutu terletak di pulau, tadi jawabnya Sumbawa ya. Yang benar itu Flores Mas. aduh, belum pernah ke sana sih. Ya. Terus negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, benar Mas, Mesir. Yes. Itu termasuk pertanyaan yang cukup familiar di ketika sekolah dulu ya. Oke, Terus di manakah letak kerajaan Singosari? Benar. Malang, jelas ya. Perusahaan tertua yang di Indonesia yang masih beroperasi sampai sekarang itu yang benar Pos Indonesia. Oh, Pos Mas, Indonesia. di Bandung. Itu tahun 1746 Mas. Oh. Kalau Bio Farma tadi 1890. Ya. Tahun 1700-an tuh Pos. Terus yang bukan kabupaten atau kota di Jawa Tengah itu benar, Banjar itu di perbatasan Ya. Jawa Tengah Jawa Barat, tapi dia ikut Jawa Barat. Tapi Purworejo itu kota madya kayaknya. Aku mau jebakan nih pertanyaannya ya lah. Nggak apa-apa. Oke, Mas Paksi Raras Alit. Ya. Budayawan, musisi, pegiat sastra Jawa. Ya. Dari awal kalau melihat wawancara atau artikel tentang Mas Paksi ini, emang pertama langsung mantap belajar di bidang kesusastraan Jawa. Iya, betul. Terus padahal itu mungkin pilihan yang tidak populer waktu itu. Sangat tidak populer tuh. Kok bisa mantap memilih itu Mas sampai sekarang? Dari kecil memang sudah berasal dari keluarga yang sangat kental dengan kesenian, terutama kesenian yang berbau Jawa ya. Maksudnya orang tua saya adalah pelaku salah satu tokoh teater di Jogja juga, sudah almarhum. Tetapi kondisi-kondisi seni yang dipaparkan ke saya, seni budaya itu Jawa. Dari kecil sekolahnya sudah menjurus ke kejawaan. Saya dari kecil sekolah di Taman Siswa. Kemudian ketika mau masuk kuliah pilihannya sudah mantep milih sastra Jawa. Meskipun itu sangat tidak populer, tapi itu adalah bidang yang saya minati dan kalau klisenya saya cintai. Jadi masuk ke jurusan yang tidak populer tapi saya menikmatinya. Sampai sekarang? Sampai hari ini S1-nya di sastra Jawa, S2-nya melanjutkan kuliahnya konsentrasi juga di sastra Jawa. Kemudian laku-laku atau praktek berkomunitas, laku-laku aktivisme, pergerakan ataupun kegiatan kebudayaannya ya Jawa. Sampai sekarang. Sampai keseniannya juga produk keseniannya juga Jawa, keroncong berbahasa Jawa, musik tradisional bermedia musik tradisi Jawa, seperti itu Mas. Dan tentang komunitas Mas Paksi juga kan cukup lama ya. Iya. Membangun sebuah komunitas dan akhir-akhir ini mungkin 5-10 tahun lah yang lalu itu masih sangat jarang komunitas daerahan seperti yang
digeluti Mas Paksi ini. Dan akhir-akhir ini tuh mulai banyak meminat anak-anak muda Yes. yang mulai kembali Yes. budayanya, nggak selalu melulu soal Jawa ya, di Iya. daerah lain juga mulai Lokalitas mulai tumbuh. Ya. mulai dari semuanya. Itu menurut pendapat Mas Paksi gimana, Mas? Kalau saya akan bercerita dengan proses berdirinya komunitas kami, yaitu Jawacana ya. Sekitar 7 tahun yang lalu, saya bersama kawan-kawan di alumni Sastra Jawa UGM itu kemudian berinisiasi. Kita ini kan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan berkah pengalaman akademik di Sastra Jawa. Nah, di situ kan juga ada tanggung jawab sama beban untuk membagikan apa yang kita dapatkan di kampus ini ke masyarakat. Nah, 7 tahun yang lalu terus akhirnya kami sepakat untuk membentuk Jawacana. Salah satu medium pergerakannya adalah mengajarkan Hono Coroko atau aksara Jawa gratis kepada masyarakat. Nah, ini konsisten setiap minggu kami lakukan sampai hari ini, alhamdulillah tetap berjalan. Dan kira-kira setelah pandemi peminatnya membludak. Peminatnya sedang luar biasa ramai sekali. Kemudian saya juga menangkap, karena Jawacana bergerak di segmen anak muda, saya kemudian menangkap ada fenomena kebangkitan lokalitas atau anak-anak muda yang sedang penasaran mungkin ya, atau mempunyai ketertarikan tinggi terhadap hal-hal yang berbau dengan akar tradisi mereka. Nah, ini menarik sekali, karena kemudian gelombang ini yang membantu atau justru kami tunggangi dalam rangka ini konsistensi kami di pergerakan-pergerakan yang berbau lokalitas ini. Nah, kemudian ketika ditanya fenomena ini terjadi kenapa anak muda hari ini, kalau sudut pandang saya kan masih sebatas Jawa ya, karena memang tinggal di Jawa, kemudian objek-objek yang dipandang cuma Jawa. Banyak sekali anak muda hari ini yang posting di sosial media dengan kebaya, kemudian mengasup makanan lokal. Kalau di Jogja sendiri, tempat-tempat kuliner wisata itu yang viral atau yang terkenal justru yang lokal-lokal, yang jangan lodeh, jangan deso, kemudian sate-sate tradisional, bukan produk-produk franchise barat. Nah, ini kalau dugaan-dugaan kami, kemudian jangan-jangan anak muda itu, basicnya kan anak muda itu kan selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, hal-hal yang lokal, hal-hal yang berbau akar tradisi ini bagi anak muda hari ini sedang menjadi sesuatu yang baru. Setelah barangkali mereka terpapar oleh aneka kebudayaan asing yang masuk lewat internet dengan sangat mudah dan sangat masif. Kebudayaan Korea, kebudayaan Timur Tengah, Eropa, Amerika masuk, akhirnya yang asing ini menjadi hal yang common, yang biasa. Nah, yang lokal ini hal yang unik, mempunyai sesuatu yang out of the box, yang lain daripada yang lain. Nah, ini sedang diburu. Nah, ini untuk kawan-kawan pelaku gerakan yang berbasis hal-hal lokal ini menyenangkan. Dan kalau pembacaan kita semua kan tidak hanya terjadi di Jogja atau di Jawa ya, maksudnya terus kemudian ada value-value lokal di Indonesia Timur, di Sulawesi, di Kalimantan, Sumatera mulai tumbuh. Nah, ini sesuatu yang menyenangkan untuk melihat pertumbuhan budaya lokal secara organik di ruang digital anak muda. Ya, soal ruang digital tuh, Mas. Ya. Ini mulai naik kayak. Jadi realitas di lapangannya anak muda mulai suka dan mempelajari ke daerahannya mereka, kuliner, budaya, tradisi, lifestyle semuanya. Cuman dari segi karya atau mungkin dari segi karya visual, kita ngomongin di sini karya audiovisual kayak film. Iya, itu oke. Kan mungkin ya walaupun nggak semua kayak film-film horor, film yang berbau mistis lah. Iya, oke. Itu kan kesannya sampai sekarang walaupun udah mulai banyak yang concern juga tentang pakem, bagaimana sih sebenarnya mengolah tradisi Jawa ini yang benar untuk ditampilkan. Itu kan pesan ya kalau film. Iya. Tapi masih ada beberapa yang menganggap kayak ada podcast, video, film yang tradisi kejawen tadi itu tuh masih di stereotyping ke hal-hal yang tanda kutip ya negatif, kayak di framing ke hal primitif, goib. Oke. Itu gimana, Mas? Nah, inilah tantangannya sebagai seseorang atau sebagai komunitas yang memang bergelut di bidang kejawaan. Kalau visi kami kan memang mengangkat value-value atau knowledge atau nilai-nilai kejawaan yang lokal ini ke
ke ranah masyarakat luas. Tetapi mendapatkan tantangan itu sebagai bagian dari konsekuensi Jawa. Karena Jawa ini di Indonesia kan native paling banyak ya, suku yang paling besar, penutur bahasanya paling banyak, orang Jawa itu hampir 60 atau 70% mayoritas. Nah, dengan di situ hal-hal yang berbau Jawa selalu menarik di Indonesia ini untuk diperbincangkan, untuk dipergunjingkan atau untuk distereotypingkan. Nah, sialnya atau sayangnya medium-medium digital yang termutakhir seperti medium audiovisual, kita bicara film, ketika mengangkat nilai-nilai Jawa, yang paling menarik adalah masuk dari hal-hal yang berkaitan dengan mistisisme, horor, tahayul, gaib, musyrik, bid'ah dan lain sebagainya. Memang setiap kebudayaan lokal selalu melekat dengan hal-hal yang seperti itu ya. Kita berada di Asia, berada di Indonesia terutama atau di Pulau Jawa, sinkretisisme itu selalu ada. Masyarakatnya modern, tetapi pemikiran-pemikiran yang berbau magic, berbau tahyul itu selalu ada. Nah, kebetulan Jawa tadi yang paling besar sehingga ini diwacanakan atau divisualisasikan sangat menarik. Nah, sialnya itu saya memang berdiri sebagai pihak yang tidak setuju ya, kurang setuju dengan stereotyping, kemudian dengan citra-citra mistisisme Jawa yang dibawa sedemikian rupa oleh industri itu. Jadi yang kami lakukan hari ini sebenarnya upaya kami untuk bukan perlawanan ya, kalau terlalu kasar kalau perlawanan, memberikan alternatif bahwa yang mistis, yang Jawa, yang kuno itu juga relevan dan juga mungkin kontekstual dengan kehidupan hari ini. Nah, sialnya masyarakat Jawa sendiri belum begitu luas perspektifnya akan hal ini, sehingga hal-hal yang gaib, horor itu mudah sekali masuk. Berbicara Jawa, apalagi image kejawen selalu diolok-olok atau selalu dibawa ke arah itu. Memang ini PR-nya memang masih sangat besar. Jadi misinya sangat berat. Misinya sangat berat karena melawan industri. Kita tahu film itu industri yang sangat besar dengan resources yang sangat besar, dengan biaya yang sangat besar juga untuk mempromosikan itu. Tetapi kenapa yang diangkat dari segala hal kejawaan itu justru yang hal-hal yang cenderung negatif? Kalau memproduksi film horor, konon kata para sineas itu, kalau ada unsur kejawennya itu dirasa lebih mengerikan daripada lokal-lokal yang lain. Misalnya kemudian di film muncul tentang weton, tiba-tiba di set sedemikian rupa bahwa weton adalah sesuatu yang mistis, yang tidak terjangkau oleh logika. Nah, itu hal-hal yang kami sayangkan. Kemudian soundtracknya di film horor ada elemen gamelan, elemen tembang mocopat. Lingsir wengi dijadikan sebuah hal yang menakutkan, Mas. Lingsir wengi yang sebuah tembang yang awalnya memang lirik yang puitis dan romantis, tiba-tiba menjadi soundtrack film horor sebagai soundscape di dalam adegan-adegan horor. Kemudian secara visual, instrumen gamelan secara visual ya, kostum pakai blangkon, pakai jarik itu adalah dukun dalam film horor. Keris itu adalah elemen kesaktian dukun. Nah, ini yang kami sayangkan. Tetapi di gerakan atau di komunitas kami mencoba pelan-pelan menyalakan api perlawanan untuk itu sebenarnya, bahwa kami menghadirkan edukasi tentang jimat itu seperti apa, tentang klenik, tentang weton, tentang pusaka, atau tentang hal-hal yang berbau kejawaan ini, bahwa sebenarnya ada knowledge yang bisa dicerap loh, knowledge posif alih-alih pengetahuan atau wacana negatif yang muncul di film-film horor. Betul, Mas. Terkait knowledge itu, Mas, kan mbah-mbah kita zaman dulu itu kan suka nembang, Mas. Ya, betul. Terus dalam penyampaian pesan, wejangan atau apa kan sering tidak jarang juga pakai tembangan gitu. Itu kenapa dalam zaman dulu itu mbah kita suka nembang, Mas? Salah satu proses distribusi atau proses transfer pengetahuan dari karya-karya di sastra Jawa yang paling efektif pada saat itu adalah dengan tradisi tutur dan dilantunkan. Jadi memang keterbacaan
masyarakat Jawa pada saat itu dengan teks-teks yang ada di sastra Jawa kan memang terbatas. Medianya terbatas. Satu karya Babat misalnya atau sastra Jawa itu tidak seperti bayangan kita hari ini yang terduplikasi ribuan eksemplar. Itu mungkin satu karya cuma satu kopi. Nah, permasalahannya di situ, medianya terbatas. Yang kedua, orang yang mampu untuk mendistribusikan knowledge-nya itu juga terbatas. Yang bisa membaca aksara Jawa, memahami kesusastraan Jawa itu juga terbatas dari waktu ke waktu. Kemudian masyarakat banyak hanya bisa menikmati, yang paling efektif adalah ketika si pembaca atau patron atau guru agamanya ini menceritakan apa yang ada di dalam pengetahuan kejawaan itu. Kalau cuma diceritakan ngoceh biasa kan tidak menarik. Aspek seni, lantunan tembang muncul di situ. Kita kan melihat tradisi tutur di mana aja ya. Ketika karya sastra itu diberi elemen musik lantunan lagu itu akan lebih mudah diingat, mudah masuk ke pikiran orang dan lebih mudah dinikmati. Di tradisi ngaji Arab juga seperti itu lah. Di tradisi-tradisi Jepang juga ada pelantunan puisi, pelantunan pengetahuan. Itulah yang terjadi di Jawa kira-kira sampai sebelum era modern hari ini ya, ketika terus sastra Jawa bisa dikonversi ke media-media yang lebih masif, kemudian tembang-tembang bisa digantikan dengan audiovisual. Nah, sayangnya tradisi ini, tembang-tembang ini justru dibawa lagi tadi ke film sebagai soundtrack horor itu tadi. Padahal maknanya barangkali berkebalikan 180 derajat dengan wah ini liriknya tentang setan, ini bukan, ini liriknya itu tentang pengetahuan tentang alam misalnya, atau pengetahuan tentang hubungan humaniora, atau pengetahuan tentang cara mengelola kehidupan yang lainnya. Ini yang masih sering salah kaprah ya. Jadi karena sekarang juga harusnya kan kita mendapatkan informasinya dengan sangat mudah ya. Iya, kan betul bisa sekali. Dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk sebenarnya bisa menjadi acuan untuk kita mengkritisi sendiri, untuk mencari sendiri. Iya. Apakah ini benar-benar goib horor? Iya. Apa kan tinggal valid atau sahih atau tidak pengetahuannya. Nah, itulah yang jadi salah satu dorongan kami di Jawacana untuk mengajarkan kelas aksara Jawa, baca tulis aksara Jawa, karena pengetahuan yang ada di sastra Jawa ini kan terbatas akses keterbacaannya. Media internet hari ini bisa saja mencari apa arti salah satu serat atau babat, tapi kadang-kadang luput juga pembacaannya. Nah, tujuan kami di Jawacana itu mengajarkan ke publik untuk bisa mengakses aksara Jawa secara langsung agar publik bisa cross check atau konfirmasi kebenaran langsung dengan membaca apa yang ada di khasanah leluhur kita, pengetahuan itu. Tinggal bertarung dengan algoritma ya, Mas. Alhamdulillah sampai hari ini AI atau algoritma belum bisa untuk bisa masuk ke ranah-ranah kesusastraan Jawa atau aksara Jawa, masih sangat terbatas. Nah, ini justru peluang sebenarnya. Bertanya ke ChatGPT gitu, apa arti serat ulang reh misalnya, atau kalau tidak yang terkenal itu jawabannya masih sangat general, masih sangat simpang siur. Nah, kalau mau mendalami lebih lanjut, salah satu toolsnya ya aksara Jawa, bisa membaca tulis itu. Sumber-sumbernya masih sedikit, tapi sedikit itu beneran yang memang sumber-sumber primer ya? Ya, dan sedikit yang mengakses juga. Dari dulu kondisinya seperti ini. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang menyenangkan bagi kami untuk mencoba atau berupaya untuk mewartakan ini ke masyarakat luas. Terus terkait ini, beberapa logika modern yang sekarang kan tidak selaras dengan falsafah Jawa mungkin. Ya, ini menarik. Itu sebenarnya bagaimana membaca situasi ini dan kedepannya, karena kalau dilihat secara makna ada tembang, ada serat dan lain sebagainya dengan yang dibuat oleh mbah-mbah kita dulu itu sebenarnya itu yang ketika dibaca ulang yang benar itu seperti itu, laku kehidupan. Iya. Seperti bersosialisasi itu gimana dengan yang tidak sinkron dengan logika modern sekarang? Oke. Kami di Sastra Jawa, teman-teman baik di Jawacana maupun di kampus itu kan berangkat dari sebuah keyakinan bahwa apa yang kita punyai, knowledge, pengetahuan, nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan lokal itu
kami meyakini bahwa itu bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kehidupan, pertanyaan maupun permasalahan ya. Nah, kami memang mempelajari itu ya, mempelajari bahwa salah satu kandungan di dalam sastra Jawa, baik itu yang tekstual maupun yang lisan itu mempunyai filsafat atau mempunyai nilai-nilai pemikiran yang barangkali bisa menyelesaikan masalah. Kami berangkatnya dari situ. Nah, tugas kami hari ini adalah untuk membawa itu ke masyarakat. Kami diuntungkan juga dengan kehidupan atau iklim postmodern hari ini, yang mana banyak sekali dari masyarakat yang terakses pengetahuan tinggi hari ini mulai jengah dengan modernisme. Ketika kita semua di dunia melakoni modernisme kira-kira 100 tahun atau kalau di Indonesia mungkin barangkali 50 tahun ini ya. Awalnya memang modernisme menawarkan hal-hal yang belum pernah ada. Semuanya serba maju, serba cepat, serba efektif. Tetapi hari ini juga mulai disadari itu keserbaan yang maju itu juga serba merusak. Merusak alam, merusak hubungan antar manusia, merusak nilai-nilai kemanusiaan, ada eksploitasi dan lain sebagainya, industrialisasi dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya ada laku-laku masyarakat postmodern yang melakoni hidup-hidup yang bertentangan dengan modernisme. Misalnya di film Eat, Pray, Love Julia Robert di Ubud, Bali ya. Masyarakat modern kan citranya bule, datang lagi tapi ingin hidup lebih pelan. Ingin hidup menyatu lagi dengan alam. Nah, dari situ, dari fenomena ini kemudian trennya muncul slow living, slow food, slow macam-macam, slow fashion. Padahal kita di Jawa mempunyai itu semua, ada filsafat alon-alon waton kelakon. Nah, tantangannya lagi, karena tadi nilai-nilai kejawaan ini selalu di stereotyping atau terlanjur diolok-olok sebagai sesuatu yang kuno, hal-hal seperti ini jarang terpandang. Nah, ini baru upaya saya pribadi dibantu kawan-kawan untuk mengaktualisasikan lagi hal ini. Bahwa kalau di Jawa itu pemikirannya misalnya dalam kasus hidup selaras dengan alam ya, kita sudah mempunyai itu. Misalnya hidup selaras dengan alam itu di Jawa mempunyai pranoto mongso atau aturan menanam atau memanen sesuatu agar tidak mengeksploitasi alam. Dalam satu siklus 12 bulan itu kapan harus menanam, jenis tanaman apa yang ditanam agar buminya atau tanahnya tidak jenuh, itu sudah ada knowledge seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini sedang mulai digali lagi oleh masyarakat. Kemudian dalam cara berhubungan antar manusia, kita sekarang karena kecepatan bekerja, terlalu terburu-buru ingin menguasai segala sesuatu, kita melupakan hubungan antar manusia. Sehingga hubungan sosialnya renggang, berdampak ke kejiwaan diri sendiri, menjadi mental illness atau masalah-masalah kejiwaan yang lainnya. Padahal di Jawa, di filosofi Jawa sudah diajarkan bahwa kamu apapun yang terjadi harus selaras dengan manusia di sekitarmu. Nah, ini yang coba kami sinkronkan. Memang yang Jawa ini, yang serba lokal ini, yang serba lambat, yang serba slow ini pernah mengalami kontradiksi dengan modernisme. Tetapi hari ini barangkali ini bisa menjadi jawabannya. Ini sesuatu yang menarik bagi kami di kebudayaan Jawa ya, untuk menghadirkan ini lagi ke masyarakat sebagai alternatif pemikiran. Kurang lebih falsafah kebudayaan lokal di sini Jawa atau mungkin yang lain tuh bisa menjadi obat atau menangkal efek buruk modernisme. Bisa menjadi alternatif jawaban. Saya selalu meyakini itu ya. Hidup yang alon-alon waton kelakon itu kan sama dengan tradisi slow everything hari ini toh. Ya, nah, cuman diksinya aja berbeda. Yang ini slow fashion, ini alon-alon waton kelakon. Nah, ini dinilai diksi-diksi berbahasa Jawa di dalam filsafatnya ini belum terlalu keren karena masih sangat lokal. Misalnya lagi di pemikiran atau filsafat postmodern atau postmarxis muncul teori tentang dekonstruksi pemikiran agar kita selalu menunda kebenaran atau menolak hal-hal yang tunggal. Di Jawa pun sebenarnya sudah ada filsafat pemikiran hidup harus ngono ya ngono ning aja ngono. Harus menolak keberpihakan tetapi selalu bisa luwes dengan apapun yang terjadi. Nah, ini kemudian dugaan kami di para pelaku kebudayaan ini loh, yang hari ini diwacanakan oleh orang-orang barat yang sudah jengah dengan modernisme itu kita sudah punya loh.
kita sudah punya dan tinggal digali lagi. Salah satu tools untuk menggali ya mempelajari bahasa dan kebudayaan Jawa. Iya, iya. Gitu. Saya selalu percaya bahwa apa yang dipunyai oleh nilai-nilai lokal itu adalah jawaban atas keresahan-keresahan kita menghadapi problematika modern ini. Iya. Dan tadi soal awan-awan waton kelakon ngono yang ngono teng aja ngono itu kan kalimat-kalimat yang orang zaman dulu leluhur kita tuh bisa menciptakan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, Itu kenapa orang sekarang tuh mungkin ada ya tapi iya. nggak sakti dulu gitu loh. Kata beberapa pakar di kebudayaan Jawa itu, orang Jawa ini kan diuntungkan dengan iklim yang sangat subur. Ada pemeo atau peribahasa, kita melempar tongkat saja kalau di Jawa itu tumbuh jadi tanaman. Yeah. Saking suburnya dan saking tersedianya logistik untuk makan itu, sehingga banyak waktu luang di Jawa. Nah, dalam kesenggangan waktu itu kan kemudian orang merenung dan berfilsafat, sehingga muncul banyak sekali kalimat-kalimat peribahasa atau falsafah-falsafah yang muncul itu barangkali dari situ, dari kesenggangan waktu. Yang berikutnya, ada tradisi menarik dari orang Jawa di waktu luang itu, yaitu adalah observasi akan apapun. Kalau di bahasa kebudayaannya ilmu titen. Kita tuh meniteni, ilmu titen itu kan sama dengan observasi dan riset ya sebenarnya ya. Mengamati segala hal dengan sangat detail karena mempunyai waktu yang banyak, karena logistiknya tercukupi sehingga kita bisa mengamati. Bambu saja bisa kita amati filosofinya. Oh, ngelmu pring. Bambu itu tanaman yang liat, ketika ditiup angin sedemikian rupa tetap akan lentur. Nah itu kan filsafat bahwa orang Jawa harus luwes, harus cair, bisa menghadapi segala sesuatu, misalnya muncul di ilmu pring. Yang menarik di dunia kontemporer hari ini, ngelmu pring ini juga sedang dipraktekkan oleh lokal Asia yang lainnya. Salah satu politik luar negeri Vietnam hari ini ketika menghadapi dinamika ASEAN antara China, Australia dan juga USA ini, mereka politik diplomasi luar negerinya kami ilmu bambu, diplomasi bambu, sehingga kadang berpihak ke sini, kadang berpihak ke sana, tapi akarnya tetap kuat. Itu kan ilmu pringnya ala-ala ASEAN banget itu. Nah, kita sudah mempunyai itu. Kemudian orang Jawa yang memang mempunyai ilmu titen, satu kemudian mempunyai vocab yang sangat banyak, itu mulai menciptakan frase-frase, kalimat-kalimat yang menjadi filosofi. Di Jawa itu kan salah satu keunggulan bahasanya kan mempunyai banyak sinonim atau hipernim, bahkan misalnya jatuh aja ya, bahasa Indonesianya jatuh, di Jawa itu ada jelungup, ada geledak, ada kepleset, ada macam-macam, ada banyak sekali. Nah, segala hal itu dikasih nama, dikasih istilah oleh orang Jawa. Dari bulir beras sampai ke nasi itu. Mulai dari beras, gabah, meniran, apapun itu. Padahal kalau bahasa Inggrisnya kan cuma satu, rice aja. Tapi kalau di Jawa ini banyak sekali loh, banyak sekali turunan-turunan katanya. Nah ini ketangkasan orang Jawa untuk menciptakan istilah ini juga akhirnya membuat pemikiran-pemikiran kita juga mempunyai frase-frase atau kalimat yang indah. Ngono yang ngono ning aja ngono. Kemudian ngelmu pring, ngelmu pari, ngelmu alon-alon waton kelakon itu banyak sekali diciptakan dan diwariskan dengan tradisi tutur secara turun-temurun. Cuma masalahnya tradisi itu juga akhirnya terkikis oleh adanya bahasa-bahasa modern yang lebih praktis ini. Nah, sehingga penciptaan filsafat atau kalimat-kalimat quote-quote mulia dari Jawa itu cenderung agak berhenti. Kira-kira 100 tahun belakangan ini cenderung agak berhenti. Karena kita kan sudah mengakomodasi bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa macam-macam di kehidupan kita. Oke Mas, Ya. lanjut tentang saat tadi kan nyangkut-nyangkut soal keilmuan orang zaman dulu, mbah kita dulu. Kalau ditarik ke sekarang tuh, kalau kita cerita rakyat gitu kan, dulu kan mbah kita tuh orang-orang Jawa dulu tuh kuat ya dari segi spiritual. Bisa terbang, terus bilang kalau jembatannya di Mekah ada lebih di Jogja semua seperti cerita-cerita itu. Kan dulu ceritanya cukup kuat dan mungkin banyak yang meyakini orang zaman dulu itu punya kekuatan seperti itu. Oke. Arah sekarang zaman sekarang itu sebenarnya masih ada nggak sih Mas yang punya seperti itu? Saya mesti berhati-hati ya memilih bahasa untuk mendiskusikan ini ya, tentang
kekuatan magis atau kekuatan spiritual masyarakat lokal, tidak hanya di Jawa ya. Karena kenyataannya hari ini kan wawasan ini berbenturan dengan kebudayaan lain yang ada di sekitar kita ya. Ini selalu bertentangan dengan agama, selalu bertentangan dengan keilmiahan atau modernisme. Misalnya kalau menyatakan hari ini bahwa orang-orang yang mempunyai doyo linuweh di Jawa itu masih ada, ini counternya dari agama ada, counternya dari keilmiahan ada. Tetapi selama praktik saya di dunia kebudayaan Jawa yang hampir seumur hidup ini dari kecil sampai hari ini, kemudian masuk ke circle-circle sastra Jawa dan budaya Jawa yang lebih dalam, hal-hal seperti ini memang masih ada. Masih dipercaya oleh masyarakat, praktiknya, personnya juga masih banyak, cuma sedang tersisih. Karena sedang tersisih atau sengaja menyisihkan diri dari modernitas ini? Bisa dua-duanya, sedang tersisih karena ini diolok-olok, diece, direndahkan oleh modernisme dan oleh media tadi media lagi, atau karena sudah pelaku-pelaku ini sadar penuh bahwa untuk melawan modernisme yang ilmiah, melawan wacana keagamaan itu susah, sengaja untuk meminggirkan diri. Tetapi selalu ada. Misalnya yang paling praktis ya, tidak usah ngomongin tentang orang yang bisa terbang atau bisa menghilang, itu kan terlalu komikal itu seperti itu. Tetapi dalam praktek atau aktivitas modern hari ini, misalnya penyelenggaraan event atau teman-teman mau syuting atau mau melakukan hajatan besar, kan selalu hadir pawang hujan. Iya, pawang hujan. Meskipun ya kita balik lagi ke beberapa tahun yang lalu, kasusnya pawang hujan di sirkuit itu kan banyak pro kontranya, selalu seperti itu. Tapi kan orang-orang yang mempunyai linuweh seperti ini sebenarnya selalu hadir, tetapi sebenarnya selalu ditolak oleh masyarakat. Berita tentang pawang hujan di balapan internasional itu banyak pro kontranya, tetapi hari ini kan praktik mau bikin film atau mau syuting atau mau bikin event selalu ada pawang hujan. Kemudian yang mau diakui atau tidak, atau disadari atau mau ditolak, dalam iklim kontestasi pemilihan umum itu kan dukun-dukun atau salah, dukun itu pun diterjemahkan sudah susah ya. Para ahli-ahli spiritual lah ya. Ahli-ahli spiritual kan juga sebenarnya hadir sebagai penasehat kejiwaan, penasehat kebatinan para orang-orang itu sebenarnya masih selalu hadir. Dan kalau terus berbicara tentang sebeh atau gendam atau santet atau apa ya, teluh atau apa, sebenarnya kita masih, sebenarnya hari ini posisi kita tuh pura-pura menyangkal tapi masih percaya loh. Alam bawah sadar kita tuh nggak bisa lepas. Tapi di sisi lain sering dikontra. Iya, di dunia digital kita bisa macak generasi paling mutakhir hari ini. Tetapi ada konten, ada perang tentang, atau ada dukun perang spiritual di angkasa di Bali misalnya. Kita tertarik untuk lihat. Konten-konten horor. Iya, konten-konten horor. Kemudian tentang saling mengirimkan santet atau teluh atau benda-benda gaib, kita sebenarnya masih tertarik melihat dan masih ada. Saya harus menyatakan itu masih ada, menyaksikan sendiri, tapi sekaligus juga harus berhati-hati ketika menyatakan ini juga ke publik karena memang sedang tidak populer. Nah, yang populer sekarang ini kodam, Mas. Kodam dan nanti menyangkut ke sekalian weton. Weton kan juga menjadi topik yang menarik sekarang. Banyak yang menganggap weton itu adalah hal yang mengganggu atau mempengaruhi orang nyari jodoh semua, Mas. Oke. Berhubungan lama, wetonnya nggak sama, terus itu ya. Kodam dulu, Mas. Yang pertama tentang kodam ya, ini baru diperbincangkan oleh anak muda hari ini bahwa kodammu apa. Tapi ini sekali lagi saya mesti berhati-hati, tapi mungkin pendek aja. Bahwa di dalam
spiritualitas Jawa. Seseorang itu memang orang Jawa yang masih melakukan praktek-praktek seperti itu memang mempunyai pemomong, bahasa istilah kami, punya yang momong itu bisa berwujud makhluk yang Anda bayangkan kodam hari ini, atau memang ada leluhur-leluhur yang memang masih menemani orang-orang Jawa dalam menjalani kehidupannya. Nah, bahasanya hari ini itu mungkin kodam, tetapi kami mempercaya itu di diskusi-diskusi pelaku-pelaku kejawen. Istilah kami kan, ono sing momong sapa. Yang momong itu ya yang menemani kamu, bisa dianggap makhluk fantasi atau virtualnya siapa, tetapi kami selalu menjalin komunikasi dengan hal-hal seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan terus kemudian dibahasakan ulang oleh narasi-narasi yang berbeda bahwa itu adalah jin, pesugihan, atau prewangan, atau setan bahkan. Nah, tapi sebenarnya dalam praktek-praktek kejawaan bahwa kita tidak berdiri sendiri sebagai manusia di bumi ini, ada makhluk lain, ada leluhur masih tetap berkomunikasi dengan kita hari ini, itu memang masih kita percaya dan kita praktekkan. Ini mungkin bahasa paling sederhana dan paling general ya untuk menjelaskan ini. Saya tidak ingin terlibat terlalu jauh, nanti jadi konten klinik. Tapi menarik, jadi mungkin ini dari sumber nih yang valid lah ya. Iya. Itu berarti memang sebenarnya orang-orang itu sebenarnya masih ada. Masih ada, dan prakteknya masih, sebenarnya kalau kita mau sedikit terbuka dan tidak menyangkal itu masih ada ya. Masih ada orang yang bisa mengirimkan gendam, atau masih ada orang yang bisa mengendalikan cuaca, masih ada orang yang tiba-tiba bisa mempunyai kemampuan tertentu untuk mengendalikan pemikiran orang lain, membuat orang terpesona, membuat orang kelepek-kelepek, membuat orang takut. Nah, itu kan knowledge ya. Kalau ngomongnya ilmu kan seolah-olah gaib, itu knowledge leluhur yang sebenarnya masih banyak dipraktekkan. Caranya bagaimana saya nggak tahu. Kalau weton tadi, Mas. Yang tentang weton ini menarik karena kan beberapa tahun yang lalu kita pernah ada iklan yang sangat populer, wah wetonmu tidak cocok untuk bekerja di sini, sehingga balik lagi nih ke stereotyping bahwa kalau wetonmu A, misalnya di konteks perjodohan ya, dan pasanganmu wetonnya B, tidak cocok ini, pasti nanti akan selalu bermasalah atau kehidupannya tidak bisa langgeng. Nah, terus jadi masalah, akhirnya putus. Sebenarnya kasusnya atau cara pandang kita dengan weton itu mirip dengan cara pandang kita akan horoskop dari Eropa loh ya. Iya. Itu kan sama-sama perhitungan watak manusia berdasarkan astronomi maupun astrologi ya. Maksudnya terus ketika kamu lahir di posisi bintang tertentu, ada ramalan tertentu, ada gejala-gejala tertentu, ada watak tertentu, ini mirip sekali. Cuma sayangnya weton ini selalu melekat dengan hal-hal yang balik lagi tadi stereotyping yang kuno, yang bid'ah, yang musyrik, yang macam-macam. Tapi kan lah kamu percaya horoskop, kamu Virgo nggak cocok sama orang Sagittarius, ya sama aja. Kamu lahirnya Senin Kliwon tidak cocok dengan orang yang Neptunya Minggu Legi misalnya, itu kan sama aja. Nah, di komunitas kami di Jawa Cana tahun lalu itu ada kelas diskusi weton atau neptu ini secara ilmiah tentang weton, pawukon dan lain sebagainya. Dan di kejawaan ini sebenarnya ada mekanisme untuk membadarkan itu apa? Menetralkan hal-hal buruk yang muncul dari karakter weton yang berbenturan. Misalnya Mas dan pacarnya wetonnya tidak cocok nih. Nah, ini ada mekanismenya di Jawa untuk bisa menetralkan itu dan menjadikan ini cocok. Nah, di kelas-kelas kami kemarin kami diskusi dan membahas tentang itu. Dan menarik, karena terus misalnya kalau orang lahirnya Setulegi tidak boleh bekerja di ini atau berjalan ke arah sana atau menghindari apa. Nah, ini selalu ada mekanisme untuk menawarkan atau menetralkan hal-hal ini dalam lakunya. Dan ketika pesertanya anak-anak muda, mereka responnya seperti apa, Mas? Responnya luar biasa sekali. Kelas-kelas itu kan kelas kami kemarin namanya Wruh ya, WRUH. Wruh itu kan artinya knowledge ya. Kita membagi pengetahuan kejawaan dengan cara yang
modern dan juga sebisa mungkin mendekati keilmiahan. Nah ini balik lagi ke gelombang sedang penasaran dengan akar budaya, dengan apa itu pesertanya kayak pengajian masuk oke banget apusan nih loh. Kita sampai bingung parkirnya padat, terus tempat duduknya kurang dan ini menjadi sesuatu yang menarik dan membuat kami percaya diri untuk melakoni ini. Oh ternyata ketika pengetahuan kejawaan ini dikemas dengan hal-hal yang modern, yang akrab dengan selera anak-anak generasi hari ini ternyata menarik juga. Tidak semenyeramkan film horor, tidak semenyeramkan visual tentang dukun dengan keris dan dengan tembang-tembang mocopat itu gitu loh. Nah itu akhirnya cara-cara seperti itu yang kami lakukan sebagai strategi bagaimana membumikan atau sekaligus mempopulerkan di kalangan anak muda tentang pengetahuan lokal kejawaan ini. Keren. Ya. Oke, ini kemarin kan kita sempat share story IG story di Genevi ya. Dan Mas Paksi juga merepostnya itu di bagian netizen bertanya. Kekumpul beberapa pertanyaan. Wah, ada yang tanya juga ternyata. Mas, ternyata. Ini ada yang tanya mungkin nanti bisa dijawab. Ya. Ini dari FM Nugraha itu. Sebenarnya cerita tentang lahirnya Aksara Hanacaraka tuh gimana sih Mas sebenarnya? Ini kebetulan ya kami memang seminggu sekali bergerak dengan kegiatan yang berkaitan dengan aksara Jawa. Jadi pertanyaan seperti ini pertanyaan lazim yang dimunculkan oleh peserta-peserta kelas kami. Jadi ada dua versi tentang kemunculan Hanacaraka. Versi yang folklore atau versi-versi cerita mitologis dan versi ilmiah. Kalau yang cerita mitologis kan memang Hanacaraka adalah rangkuman dari kisah tentang Aji Saka yang menyuruh dua abdinya, dutonya untuk macam-macam. Nah, yang versi berikutnya, versi lainnya adalah versi-versi ilmiah bahwa aksara Jawa ini mempunyai kaitan atau mempunyai turunan dengan aksara Jawa kuno, dengan bahasa Sanskerta, ada serapan Arab. Nah, dua versi ini masih bertahan. Mungkin analoginya gini aja perumpamaannya, seperti kita melihat sejarah terciptanya Candi Prambanan. Candi Prambanan kan ada dua versi. Yang versi ilmiah, versi sejarawan kan ini diciptakan tahun 700-an, dinasti Sanjaya. Yang versi rakyat, cerita rakyatnya, folklornya, versi tuturnya ini diciptakan semalaman karena Roro Jonggrang meminta candi berjumlah 1000 ke Bandung Bondowoso. Nah, dua versi ini meskipun masing-masing kemudian pada akhirnya kontradiktif, tetapi ternyata hari ini masih hidup. Yang di dalam kesusastraan Jawa sendiri, versi cerita Aji Saka itu bahkan muncul dalam serat Aji Saka sendiri. Tapi cerita ilmiahnya juga masih lestari juga. Jadi seperti Prambanan, hari ini kita tidak bisa terus, wah yang versi Bandung Bondowoso itu salah. Tapi nyatanya masih hidup dan masih bahkan setiap malam masih ditarikan di area sana ada sendera tari Roro Jonggrangnya masih ada. Nah itu ini salah satu sifat dan sikap orang Jawa bisa mempertahankan hal-hal yang kontradiktif ini. Yang ngono ya ngono aja ngono. Ora percaya sing ilmiah tok tapi sing iya diuri-uri. Nah ini sikap ambivalen atau menduanya orang Jawa ini yang unik ini. Tapi langgeng sampai sekarang. Ternyata masih langgeng. Mau disangkal tidak bisa, ternyata masih langgeng. Kita masih percaya hal yang modern, kita mainan AI hari ini, tapi juga kita mau melompati nisan juga takut. Kita sekarang anak skena nonton musik yang sangat modern, tapi melompati gamelan takut. Nah, ini dualisme ini mungkin jadi salah satu sifat dan sikap dasar orang lokal, orang Jawa ya. Dan bisa selaras. Betul. Bisa selaras untuk menempatkan diri ketika kamu di panggung skena, misalnya mas-mas ini syuting film ya menjadi orang modern. Tapi ketika di kraton misalnya, wah no gamelan sakti, ya ora njak-njakan. Kan itu kan berarti kan bisa selaras atau bisa empan papan. Iya, menempatkan diri, menempatkan pikiran sesuai kebutuhan di mana tempat itu kita berada di situ. Iya. Oke. Terus ini dari ala dadarnya sebenarnya tadi udah dijawab sih. Kenapa orang Jawa zaman dulu itu suka nembang tadi udah. Terus dari F Ferdianda soal tesis Mas. Waduh. Rencananya itu akan dibukukan enggak? Karena ini banyak yang belum tahu ya. Ya. Bisa
bisa sedikit cerita nggak tentang tesis yang Mas Paksi ini dibukukan? Tesis saya itu kan kemarin meneliti sastra Jawa kontemporer yang berbentuk lirik-lirik lagu koplo hari ini yang sedang meledak itu, dari Denny Caknan, Darboy dan lain sebagainya, yang itu kan mediumnya berbahasa Jawa. Nah, tetapi yang saya teliti adalah tema-tema yang ada di dalamnya, yaitu tentang friksi atau konflik antara lelaki dan perempuan di dalam lagu-lagu itu. Nah, di situ dibilang perempuan itu selalu pemilih, selalu tidak setia, selalu matre. Nah, ini kemudian pendekatannya dengan teori-teori feminisme lokal ala Jawa, sekaligus memberikan counter, atau bukan counter ya, memberikan alternatif, sekali lagi alternatif pemikiran, bahwa cara melihat keberdayaan perempuan Jawa atau feminisme di Jawa itu barangkali berbeda dengan kacamata barat. Seolah-olah kan di Jawa dibilang perempuan itu menderita, hanya konco wingking misalnya. Suami ngapain, yang cewek harus ikut di belakangnya. Tetapi kemudian di penelitian kami kemarin bersama dosen pembimbing, loh, konco wingking itu tidak sekedar orang yang di belakang dan sebagai follower saja. Konco wingking itu adalah orang yang berkuasa tetapi tidak tampak, tetapi posisinya di belakang. Mirip sutradara dalam film. Sutradara dalam film itu kan berdiri di belakang. Tetapi mau artisnya sepopuler apapun, kalau sutradara yang di belakang ngomong cut atau stop, ya harus manut. Nah, posisi perempuan bisa dibaca seperti itu. Tapi kalau mau didiskusikan panjang sekali ini. Nah, yang ada di dalam tesis ini hari ini sudah bisa dirujuk karena memang sudah bisa menjadi rujukan ilmiah. Nah, cita-cita saya adalah mengemas ini dalam sebuah tulisan yang populer dalam buku, karena kalau bacanya baca tesis siapa yang mau toh. Rumit banget ya, ada 2 kalimat tiba-tiba ada sitasi, ada referensi. Nah, ini saya sedang mempunyai cita-cita untuk membukukan bahwa sebenarnya pandangan kita hari ini terhadap perempuan-perempuan di Jawa itu mungkin tidak tepat. Ada hal-hal yang bisa kita pandang yang selama ini tidak kelihatan tentang keberdayaan perempuan-perempuan di Jawa ini. Jadi setelah garap tesis kemarin dan lulus, saya kemudian lebih adore, lebih hormat, dan lebih takut sama perempuan sebenarnya. Karena tahu kalau sebenarnya perempuan itu kekuatannya besar sekali ternyata gitu loh. Berarti ya ada kaitannya, kayak kalau Dewi kesuburan itu ibaratnya dicitrakan sebagai perempuan Dewi Sri. Terus salah satunya itu. laut gitu. Iya. Itu nasib perempuan-perempuan. Kan selama ini dipandang perempuan Jawa itu tertindas, tidak setara. Nah, itu perlu kita baca ulang ya. Padahal kan dalam sejarah kebudayaan Jawa, pemimpin-pemimpin atau dewa-dewi tertingginya atau Tuhan-Tuhan tertingginya itu justru perempuan yang menguasai tanah, cewek. Pertiwi, Bumi, Dewi Sri itu kan nama-nama perempuan. Yang menguasai laut di Jawa hari ini secara mitologis adalah perempuan juga. Kemudian di lingkup-lingkup kerja tradisional, misalnya di sawah itu kan sudah muncul kesetaraan toh. Yang perempuan ikut menanam dan ikut memanen, laki-laki juga ada kesetaraan di situ. Itu yang perlu kita baca ulang ya. Jadi tentang kesetaraan perempuan yang tertindas itu perlu kita jernihkan lagi pandangan kita. Nah, ini yang salah satu temuan di tesis saya kemarin bersama teman-teman itu, penelitiannya akhirnya terus, loh, ternyata perempuan di Jawa itu mempunyai daya yang sangat besar untuk melakoni peradaban ini gitu loh. Dan statement saya setelah menggarap tesis terbuka pikirannya dan menjadi suami yang takut istri nggak apa-apa hari ini. Jadi kemudian akan dibukukan di sini. Insya Allah Mas, ini masih ongoing, tetapi cita-cita itu selalu ada dan mulai cicil-cicil ditulis lah, karena harus mengubah bentuknya yang ilmiah menjadi bentuk yang enak dibaca oleh masyarakat. Oke, ini biasanya signature question dari Good Talk, ya. Pertanyaan terakhir itu. Yes. Semua narsum kami tanyakan ini.
di tahun 2045 besok kan Indonesia katanya menuju Indonesia Emas 100 tahun ya Mas. Menurut Mas Paksi Laras Alit itu Indonesia di usia 100 tahun besok itu akan seperti apa Mas? Ini boleh kritis nggak? Boleh. Saya termasuk hari ini ya, mungkin jawaban saya akan berbeda besok atau di tahun 2045, tapi melihat gejala dan fenomena hari ini, saya agak-agak pesimis dengan impian Indonesia Emas itu. Kalau memang secara jumlah demografi dikatakan 2045 itu usia produktifnya banyak, kemarin belum lama ini ada pakar demografi ngomong tidak, kita sudah terlewat generasi ini. Ini ada dua narasi tentang itu. Kemudian secara pemikiran, meskipun nantinya kelak di tahun 2045 itu kita mengalami kemajuan pemikiran digital, mungkin AI sudah sedemikian itu, tetapi kalau watak atau penalaran kita masih segini-gini aja, saya cenderung curiga nantinya itu banyaknya jumlah yang produktif itu malah sekadar jadi tenaga kerja yang pasif saja, bukan sebagai pemikir. Nah, kalau mau menciptakan generasi emas yang bagus di 2045, ya harusnya hari ini kuliah dimurahkan. Akses untuk anak muda yang mau menuntut ilmu setinggi-tingginya dipermudah, dibikin murah. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Itu yang melatar belakangi atau pesimisme saya terhadap hal ini ya. Harusnya kalau mau merancang ini kan tinggal berapa? Tinggal 20 tahun lagi. Nah sekarang semua orang harus bisa kuliah harus bisa sampai S2, S3 karena jumlahnya semakin turun sekarang yang kuliah toh. Nah harusnya dibuka dari situ. Jadi nanti tenaga kerjanya banyak tetapi tenaga kerja yang mampu berpikir kritis untuk menciptakan sesuatu, bukan hanya tenaga kerja nyun sewu yang pasif untuk bisa dikongkon-kongkon atau bisa disuruh-suruh dengan nurut tanpa pernah kritis. Ya. Mas Paksi Laras Alit, terima kasih Mas. Sama-sama. Udah bisa terima kasih. Menggali ini, kita ngobrol tentang penggalian opini dari Mas Paksi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang amin. Dan nanti kita akan berkolaborasi lagi di yes. Terima kasih. Ya, terima kasih Kenevi.